Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mari simak video pembelajaran tematik berikut. Tema 3, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran kita kali ini: 1. Melalui video pembelajaran, kalian dapat mempelajari cara-cara pelestarian alam. 2. Melalui video pembelajaran, kalian dapat mengidentifikasi perbuatan yang tidak melestarikan alam di lingkungan sekitar. Ketiga, melalui pengamatan, kalian dapat mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yang keempat, melalui video pembelajaran, kalian dapat membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Hewan, tanaman buah-buahan, dan tanaman bunga merupakan makhluk hidup yang harus dirawat. Mereka membutuhkan makanan, minuman, dan udara agar dapat hidup. Makhluk hidup berbeda dengan benda mati seperti batu, mobil, sepeda motor. Walaupun benda-benda itu dapat bergerak, tetapi benda itu bukanlah makhluk hidup. Tahukah kamu apa ciri-ciri makhluk hidup? Baiklah, Bunda akan sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. 1. Tumbuh. 2. Berkembang biak. 3. Bergerak. 4. Dapat bernapas. 5. Peka terhadap rangsangan. 6. Membutuhkan makanan. Bunda akan berikan salah satu contoh makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian. Bagian-bagian tumbuhan: 1. Akar. Akar ada di dalam tanah. Akar berfungsi untuk menyangga tumbuhan dengan kuat ke tanah, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, batang. Batang berfungsi menyangga tumbuhan agar tetap tegak, tempat tumbuhnya cabang, daun, bunga, dan buah, mengangkut mineral dan air dari tanah menuju daun. Daun pada proses pembuatan makanan mengeluarkan oksigen yang sangat penting bagi kehidupan. Bunga pada sebagian tumbuhan akan menjadi buah. Bunga, buah, dan biji memiliki fungsi umum yang sama, yaitu dalam perkembangbiakan. Bunda akan menjelaskan beberapa bagian tumbuhan. Bagian daun antara lain ada helai daun, tulang daun, pelepah, tangkai bunga. Daun itu ada macamnya, ada yang menyirip, melengkung, menjari seperti jari, atau sejajar. Bunga terdiri dari tangkai bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Tangkai bunga berada pada bagian bawah bunga. Tangkai bunga berperan sebagai penahan atau penopang bagian-bagian bunga yang ada di bagian atasnya. Tangkai bunga juga berfungsi sebagai penyambung antara bunga dan batang atau ranting. Kelopak bunga merupakan bagian yang melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Biasanya bentuk dan warnanya menyerupai daun. Mahkota bunga umumnya memiliki berbagai warna yang indah, sehingga disebut perhiasan bunga. Terkadang mahkota bunga juga mengeluarkan bau harum, warna yang menarik, dan bau harum berguna untuk memikat serangga agar hinggap pada bunga dan membantu proses penyerbukan. Benang sari merupakan alat kelamin jantan bunga. Benang sari terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Putik merupakan alat kelamin betina bunga. Putik terdiri atas kepala putik dan tangkai putik. Putik biasanya berjumlah 1 di tengah-tengah bunga dan dikelilingi oleh banyak benang sari. Tadi kita sudah belajar tentang bagian tumbuhan sebagai anugerah Allah yang Maha Esa. Indonesia juga dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah. Kita harus bersyukur atas anugerah tersebut. Salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan menjaganya agar tetap lestari. Bunda akan berikan contoh bagaimana kita melestarikan sumber daya alam yang ada. Pelestarian sumber daya alam hasil hutan dengan cara: 1. Penebangan pohon dengan sistem tebang pilih. 2. Melakukan reboisasi
atau penanaman pohon kembali pada hutan yang gundul. 3. Perubahan wilayah hutan menjadi daerah permukiman, perkebunan, atau jalan. Pelestarian sumber daya alam hasil sungai dan laut dengan cara 1. Mengambil ikan dengan peralatan aman seperti jala atau jaring. 2. Tidak mengambil ikan dengan jala pukat harimau, bom, dan listrik. Hutan yang gundul mengakibatkan berbagai bencana seperti banjir, erosi, tanah longsor, dan berkurangnya persediaan air ketika musim kemarau. Penangkapan ikan dengan jala pukat harimau akan menjaring semua ikan, baik kecil maupun besar, sehingga lama-kelamaan ikan akan habis. Penangkapan ikan dengan bom, racun, dan listrik akan mematikan ikan yang ada di laut atau sungai. Anak-anakku di kelas 4, kita sudah belajar IPA tentang bagian tumbuhan dan melestarikan sumber daya alam. Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan dari seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Ciri khas kalimat tanya adalah di akhir kalimat bernada naik bila diucapkan dan terdapat tanda baca tanya. Mari kita pelajari beberapa kata tanya. 1. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Contoh, apa makanan pokok masyarakat Papua? 2. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku. Contoh, siapa yang suka makan buah? 3. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Contoh, bagaimana cara merawat tanaman? 4. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau harga. Contoh, berapa harga seikat pisang ini? 5. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu berlangsungnya kejadian atau suatu peristiwa, baik akan datang, sedang, atau telah terjadi. Contoh, kapan padi di sawah akan dipanen? 6. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Contoh, mengapa tumbuhan di tempat ini layu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai sudah belajar kita hari ini. Tetap semangat Anandaku di kelas 4. Tugas hari ini adalah mengerjakan tematik di halaman 3 dan halaman 11, serta presentasikan bagian-bagian tumbuhan dengan menunjukkan objek langsung. Untuk menambah wawasanmu, baca halaman 15 sampai 17. Tema 3, subtema 1. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.